Kontrol gula itu paling penting. Jadi yang perlu dilakukan, betul konsumsi herbal, insya Allah, gitu kan, itu bisa langsung ke sebab tadi itu. Tapi sekali lagi harus dibantu dengan upaya ikhtiar bagaimana makanan-makanan yang tadi masih dikonsumsi berupa karbohidrat, pilih karbohidrat yang seratnya itu tinggi. Ya, seratnya itu tinggi. Sebagian yang tetap tidak bisa meninggalkan karbohidrat, misalnya pilih gandum yang seratnya itu keras gitu ya, artinya yang seratnya tinggi, yang kayak oat dan sebagainya. Walaupun itu juga kalau oatnya banyak ya tetap gulanya naik tinggi juga, gitu kan. Atau mulai menggunakan makanan-makanan yang karbohidratnya rendah. Contoh misalnya sekarang itu sudah mulai terkenal ubi porang. Ubi porang ditambah konjek sehingga ada beras ya beras-beras perporang dan lain sebagainya yang bisa dilihat tuh komposisi karbohidratnya rendah itu bisa menjadi pengganti nasi sehingga akhirnya dengan cara itu herbal jalan dengan tugasnya tapi juga apa yang kita asup tidak menyebabkan gula darah kita naik. Nah kalau sudah gulanya bagus, pembuangan garamnya bagus, insya Allah diabetes plus hipertensi itu akan stabil. Bahkan kalau itu terjaga lama, pankreas yang tadinya sudah setengah mati, tadi itu udah mati-matian, itu pun bisa menjadi bagus lagi. Ya, produksi insulinnya tidak harus disuntik dari luar dan sebagainya itu bisa dengan catatan kadar gulanya itu normal dalam jangka waktu yang lama. Bahkan apakah diabetes bisa disembuhkan? Bisa. Karena kriteria-kriteria diabetes itu secara umum kan kadar gula darah di atas 200, HbA1c di atas 7 atau 8 tadi itu ketika HbA1c-nya sudah di bawah 6 misalnya, kadar gulanya sudah di bawah 100 terus, ya itu namanya sudah sembuh. Ya, dan apalagi ketika makan nasi, gula dan sebagainya lagi naiknya juga tidak terlalu tinggi, itu berarti pankreasnya sudah pulih. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi dengan cara tadi itu meremajakan pankreas itu jangan dikasih beban dulu. Ya, kalau masih dikasih beban lagi, malah dikasih obat yang memproduksi pankreas tinggi dan sebagainya. Ya tadi, pankreasnya malah makin lama makin tidak berkualitas dan malah mati. Ya, jadi beri kesempatan untuk recovery, beri kesempatan untuk membaik dulu, baru kemudian nanti baru dikasih beban lagi. Ya. Nah, termasuk ini yang mumpung bulan Dzulhijjah juga ya puasa, itu mengistirahatkan pankreas. Ramadan, pankreasnya senang banget tuh, happy tuh, walaupun mungkin kitanya lemes. Ya, satu-satunya yang berteriak nggak suka puasa itu kan lidah kita sama perut kita. Tapi organ yang lain tuh happy banget kalau kita itu puasa. Karena banyak diistirahatkan dan banyak melakukan recovery.